alurnya itu kayak orang mau mati karena sakit banget. Iya, bener. Tapi persekian jam hilang. Iya, hilangnya tuh kayak gak ada apa-apa gitu. Ini tuh orang ini pengen kamu nggak berkecimpung lagi di dunia usaha apapun, kamu sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kayak pas Teteh pegang kepala tuh kayak kesel gitu loh. Luapin aja. Kayak badan aku sakit semua di sebelah kanan. Allah. Sama Flo, aku dimimpiin juga. Oh iya Teh. Kayak aku di studio tadi bilang ada yang mau aku ucapin. Nanti kalau di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Aduh, kembali lagi nih di channel Ria Puspita Official. Kali ini berbeda lagi nih kayak biasanya narasumber duduk di kursi. Kali ini kita mau ke pengobatan. Jadi hari ini kesempatan kedua untuk ketemu bareng Flo. Halo Flo, sehat sayang? Gimana setelah kemarin pulang dari podcast, amankah? Aman sih Teh, Aman. Ya ada sih hari kedua kayak mimpi-mimpi kayak gitu lagi gitu. Oke, tahan dulu. Buat sahabat mistis yang mau jadi narsum seperti Flo, seperti Ica, terus seperti Kak Indri yang sharing tapi sekalian pengobatan, langsung aja hubungi admin Dika. Atau Teh, aku udah ke Instagramnya Bang Ale atau ke TikToknya Bang Ale, nggak apa-apa. Ale juga salah satu admin dari narasumber aku. Nah, kalau buat kalian yang mau privasi, privat atau secret yang tidak dimasukkan ke channel YouTubeku, tidak direkam, tidak divideokan, itu boleh langsung pribadi ke aku, hubungi dua admin aku, ada Sasi dan Ririn. Chat aja ke mereka 1 kali 24 jam, oke Teh, nggak dibales-bales, chat lagi aja. Nah, kali ini kita akan tanya dulu sama Flo bagaimana perkembangannya setelah ya ada wejangan sedikit buat Flo, terus kita buka spill kemarin nih videonya, karena nanti kalian harus lihat video dari awal podcast bareng Flo biar nyambung ya, dimana nanti linknya ada di sini buat ke part pertama dulu, lihat dulu case yang dihadapin Flo itu seperti apa, biar kalian ada gambarannya, oh ternyata di kerjaannya tuh kayak gini-gini, terornya kayak gini-gini. Nah sekarang kita cerita dulu sebelum aku pegang Flo selanjutnya, biar Flo kasih tahu pengalaman setelah pulang dari podcast aku. Oke Flo, mimpi, kita bahas mimpi dulu ya. Mimpi apa yang kamu alamin pas setelah pulang dari podcast? Kalau mimpi itu jadi setelah pulang podcast malamnya tuh nggak ada apa-apa Teh. Besoknya itu baru aku mimpi ketemu orang yang aku kenal dulu. Jadi kayak yang ngurusin aku dulu waktu kecil sama sosok seseorang yang bayangan hitam itu. Jadi kayaknya kan aku ketemu orang yang bayangan hitam itu kelihatannya cuma matanya doang Teh. Nah ini tuh dia nggak pakai yang bayangan hitam tapi matanya persis sama kayak yang ada di bayangan hitam itu. Dia tuh nggak ngomong apa-apa, cuman dia tuh natap aku serius banget, terus kayak marah, kayak tatapan dendam yang kayak kesel banget gitu Teh. Terus awalnya kan aku di mimpi, aku berdua sama mamaku tuh di mimpi, terus kayak dia ngobrol sama orang yang kenal aku itu. Terus aku itu dibawa fokus masuk ke dalam dia gitu. Jadi kayak dia ngomong kayak jangan suruh orang ikut campur. Ini adalah urusan antara gue dan lu gitu. Dia ngomongnya gitu sih. Ini adalah urusan antara gue sama lu, jadi jangan suruh orang ikut campur gitu. Terus dia bilang pokoknya lu harus mati dengan tangan lu sendiri gitu. Oke, sepertinya kayak yang udah-udah ya Flo. Setiap orang datang konsultasi, terus akhirnya ke penanganan, itu dapat notis. Walaupun gini, sebenarnya yang aku lakuin itu cuma ngintip. Nanya dong, nyari tahu dong kita apa sih yang dialamin sama pasien, apa sih yang dialamin sama narasumber kita. Kita cari tahu, ya bahasanya nyerna pelan-pelan permasalahannya, walaupun kita masuknya nggak begitu dalam. Mereka kan yang dinotis, mereka kan yang tahu. Berarti mereka ada rasa kalau kamu itu akan ditolong sama orang lain.
Nah, aku masuk ke situ. Memang ada perjanjian nih, sahabat mistis, aku sama Flo datang, tunggu setelah beberapa hari baru datang lagi ke sini untuk pemegangan kayak sekarang. Karena kenapa? Harus beberapa hari itu aku harus tahu dulu pakai apa, caranya untuk apa, gunanya buat apa. Terus kenapa bisa kenanya sama kamu? Kenapa ada teror-teror? Nah, kenapanya ini harus aku tuntasin. Yang pertama aku cuma kasih tahu sama kamu, dia pakai ilmu memang udah masuk ke teluh. Kenapa teluh? Teluhnya di sini hampir sama kayak guna-guna. Tapi bedanya kalau guna-guna itu memang kan posisi kamu itu yang selalu kesurupan yang terus-menerus. Terus kejadian di mimpi itu seperti kayak nyata tapi kayak cerita bersambung. Habis ini mimpi, terus mimpi lagi itu masuknya ke guna-guna. Kenapa aku bilang kamu teluh? Karena sakit yang kamu alami ini masuknya ke ilmu teluh. Entar kamu sakit yang didiagnosa dokter nihil nggak ada. Terus yang kamu rasain itu alurnya itu kayak orang mau mati karena sakit banget. Iya, bener. Tapi persekian jam hilang. Bener. Ntar muncul lagi sakit banget, terus tiba-tiba hilang lagi. Begitu aja terus. Iya, hilangnya tuh kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak kalau aku sakit yang ke dokter kayak aku udah biasanya sebelumnya sakit, pasti kan kalaupun hilang kayak cuman mendingan gitu, bukan yang bener-bener udah gak ada sama sekali gitu kan Teh. Ya, nah udah kayak gitu aku ada colongan sedikit, sahabat mistis. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku datang ke tempat usahanya Flo. Di situ aku di treatment sama Flo nih, makanya kuku aku cantik. Kalian datang juga ke tempat nail artnya Flo. Terus di situ kayak kita memang nggak niat untuk ngeliatin situasi di sana. Ya memang ada janji Flo mau kasih aku treatment biar manis, cantik, ya kan butuh bentar lagi ketemu sama orang-orang ya kan, abis lebaran juga kudu cantik terus kan. Nah kalau yang aku lihat nih Flo, masuk ke dalam itu biasa aja sebenarnya, hawanya itu sudah mulai hampir masuk ke dalam si ruko itu. Kalau badan yang tadinya dia cuma teror di depan, akhirnya dia udah mendarah daging di badan kamu, kayak kamu sakit, udah ngerasa. Sekarang gini, logikanya kamu dalam waktu 1-4 bulan tempat ruko kamu itu rame banget. Terus tiba-tiba nggak ada ancang-ancang kayak cuma 2, cuma 3, enggak, langsung brek, kayak orang tutup aja. Bener. Kayak orang sepi aja. Iya. Kamu ingat kan aku sampai ke belakang? Oh iya. Aku nanya, ini apa sih? Terus beberapa karyawan dari si Flo itu ngomong, ini pantry Teh. Sebenarnya gak ada masalah apa-apa di ruko itu. Tidak berhantu, tidak dalam kayak ruko-ruko angker, ngerti nggak? Iya. Tapi ada satu sosok yang aku lihat di badan kamu. Oh, jadi maksudnya ngikut di badan aku gitu? Jadi sama ngerjainnya dia juga. Emang kalau ada kamu di situ ya itu tempat kamu ya bangkrut. Kamu di rumah ya kalau ada kamu di rumah ya tempat itu jadi nggak nyaman, jadi sakit, jadi bikin nggak nyaman. Nyambung. Soalnya kadang kalau aku lagi nggak di sana malah suka datang customer kayak 2. Ya mau 1 kayak mau 2 ibaratnya gitu ada yang datang. Tapi kalau kamu datang nggak ada. Belas. Iya. Kosong. Yang pembawaannya itu bukan dari rukonya ya sahabat mistis, karena badannya Flo yang parah. Badan kamunya. Terus kita masukin ke logika lagi nih, kalau kamu mau dijatuhkan sama orang, kan berarti kan kamu bisa minta lagi ke orang lain gitu, atau enggak masukin saham lagi, atau enggak masukin lagi uang gitu buat modal. Ini tuh orang ini pengen kamu nggak berkecimpung lagi di dunia usaha apapun, kamu sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Udah habis. Wah. Karena kalau cuma berurusan dengan uang, yang aku lihat uang itu gampang kamu cari. Ya kamu bisa dibantu dari keluarga kamu, ada beberapa keluarga kamu yang bisa lah nge-handle itu. Tapi yang dia mau itu bukan tentang itu. Kamu stres ngelihat ruko kamu ya tutup atau nggak sepi, terus badan kamu sakit-sakitan, sakit terus ya akhirnya lewat. Cuma balik lagi, umur kan rahasia Tuhan. Dan di dalam situ ada satu asap di mana siapapun yang datang ke situ, mau itu karyawan atau mau itu kamu gitu, pokoknya siapapun yang ada di situ hawanya males, ngantuk, terus kayak gelisahnya itu beda. Gelisahnya kayak orang nunggu sesuatu tapi nggak pernah datang-datang gitu.
Ya mau entah itu customer, pokoknya rasa di dalam Kayak nggak situ tuh betah gitu ya, iya, Teh? kayak ada rasa nggak nyaman aja. Oh. Kayak ada rasa nggak nyaman aja. Cuma nggak semuanya ngerasain itu, tapi lebih yang ngerasain kamu. Kamu itu kalau di tempat ruko itu tidak sama sekali ada rasa nyaman sekarang. Iya. Bawaannya pengen pergi kemana lah, pengen keluar lah, kayak cuma datang nengokin gitu. Iya, benar. Sampai ada satu titik aku ngeliat karyawannya Flow ini sangat amat jujur, rajin, terus sampai yang ngomong gini, iya loh Teh, bisa yang bener-bener sesepi ini, yang biasanya tuh 5 customer aja tuh nggak mati, ibaratnya nggak tetap datang 5 customer. Sedangkan kalau memang orang itu udah berlanjut ada customer, setidaknya 2-3 kali kan mereka balik lagi, atau nggak 2-3 orang itu tiap hari ada. 2 deh, kalaupun dalam seminggu 2 hari bolong nggak ada yang masuk kan, yang lainnya pasti ada. Ini sama sekali sepi banget. Benar. Dan baru beberapa hari yang lalu, ibaratnya sebelum saya datang 2 hari ya, itu baru ada customer 2. 1 bulan cuma ada customer 2 tuh kayak bingung sih Teh sebenarnya. Itu, dan tempatnya dia sangat strategis, terus gampang masuknya, udah kayak gitu parkiran oke banget, banyak tempat makan, jadi kayaknya kalau menunggu juga nggak bete. Nanti ada satu event akan aku buat, orang yang di daerah Tangerang bisa meet and greet atau ketemu sama aku dengan syarat harus nail art. Wah, Sekalian makasih, konsultasi Teh. jadinya kan. Jadi syaratnya dia harus nail art terus baru bisa ketemu sama aku gitu. Nanti kalau mau gimana-gimana nanti ini ada nomornya Ale di sini. Mau deh Teh aku daerah Tangerang biar ketemu sama Teteh nanti biar kita atur jadwalnya sama tim. Oke, boleh kan? Boleh dong. Boleh ya keluarganya Flow ya, aman ya. Oke, untuk sekarang aku mau megang Flow, tapi untuk awal pegang aku mau pakai kelapa dulu, kita pembersihan dalam dulu, kita bukan tes ya, kita nyentuh energi yang di dalam pakai kelapa punyaku, gimana di dalam badannya Flow. Setelah itu baru pegang, terus Flow mandi, abis mandi Flow duduk lagi di sini untuk reaction. Apa sih setelah minum ini rasanya gimana, terus aku akan kasih tahu reaksi yang dia keluarin itu bagaimana. Oke, tunggu. Flow? Oke. Yang pertama, baca 2 Salam Maria 3 kali. Dijeda, ambil napas, Bapa Kami 3 kali. Setelah itu baru minum, pelan-pelan habisin. Harus sampai habis Teh? Iya. Usahakan mau agama kalian apapun, doa lebih penting. Kita punya Tuhan, kita punya pelindung yang maha kuat. Jadi jangan karena ini kena magic, kayaknya cukup keteria udah kok hantu hilang, jin hilang. Enggak, kita semua atas bantuan dari Tuhan. Ketemunya sama Flow juga karena tuntunan dari Tuhan. Kalau Flow mungkin nggak sakit atau nggak ada teror, kita nggak ketemu. Dan kebetulan keluarganya Flow itu ternyata beberapa minggu sebelum ketemu sama aku sudah coba buat nyari konsultasi sama aku gimana. Tapi Tuhan baik, malah timku yang ngubungi Flow. Jadi kayak ada apa ya, kita ada jodoh ya, jadi ketemu. Oke udah sayang, yuk minum. Sampai habis ya Teh? Iya, pelan-pelan aja. Rasain kalau mulai badan gak enak, perut gak enak, rasa gak enak, ngomong aja. Agak mual sih Teh. Oke, gak apa-apa, pelan-pelan. Kalau emang beneran mau dimuntahin gak apa-apa, jangan ditahan. Tarik napasnya panjang ya. Oke. Udah habis? Belum Teh.
Tahan dulu, pakai dulu maskernya. Kamu belakangin aku aja. Oke. Munduran lagi. Cukup teh. Oh cukup saja. Jangan ada yang nanya lagi saya pakai rokok. Berarti belum kenal. Mbah. Masalah flow dengan beberapa pasienku atau narasumberku itu berbeda. Flow itu terlalu cepat dia tahu, jadi jauh lebih aman. Kalau yang lain udah 5 tahun, udah 3 tahun, jadi udah terlalu dikemas dengan ekstra banget. Kalau flow baru beberapa bulan ya flow ya. Terus ibaratnya kamu langsung tahu gitu. Jadi nggak yang nyampe 3 tahun, nggak nyampe yang bertahun-tahun gitu. Oke. Tarik napas, kamu sebut nama Tuhan terus. Jangan putus. Kalau kamu rasa mual langsung dimuntahkan. Rasa mau ketawa, mau marah, lakuin aja. Aku mau tahu dimensinya dia bisa tembus sampai ke kamu atau enggak. Kalau memang tidak ada rasa itu aman, ya bagimu puji Tuhan. Tuhan mempercepat kesembuhan kamu. Semuanya hadir. Allahumma shalli ala sayyidina. Allah. Oke, Sayang. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
Hmm. Aduh. Sakit banget ya. Lumayan teh Tahan sakit. ya. Ini yang bikin kepalanya sakit. Lah. Oh. Iya, maaf ya Flo, sakit banget. Hmm. Nanti cek foto ya, tahu nggak pas ketemu Kiri lagi pakai baju kuning. Nanti aku ajarin sama kamu, biar di perjalanan kan kamu ketemu sama dia, biar nggak kenapa-napa. Dia ada niat mau nyelakain soalnya. Oh, nyelakain Kamu mau naik pesawat kan? iya. Ya Allah, ya Tuhan, coba. Kasih tahu aja rasanya gimana. Sakit banget teh kepala yang kanan. Oke. Kayak ketusuk, kayak badan aku sakit semua di sebelah kanan. Aman. Ya. Tarik nafas. Oke. Allah dan mulai kosongin di sini. Oke. Aduh. Aku nggak pakai kuku ya kayak ini. Allah. Allah. Allah.
La ilaha illallah. Panas banget dia. Allah Akbar. Panas banget yang sebelah sini. Lebih enak. Oke. Tenang. Oke. Sakitnya gimana? Sakitnya kayak ditusuk tapi kayak sakit terus, tapi kayak tusuk cabut gitu. Tapi kayak pas teteh pegang kepala tuh kayak kesal gitu loh. Luapin aja. Masa gak apa-apa, kasih tahu begini aja. Kalau di hati kamu mau ngomong apa, ngomongin aja bro. Biar kita tuntasin hari ini. Cuma badannya kayak sakit semua gitu loh teh. Kayak yang abis udah lama nggak olahraga, terus kayak olahraga yang kayak meluang ngilu gitu. Yuk, ngadep aku. Ngadep aku sayang. Majuan dikit. Lagi maju. Lebih maju. Tarik nafas lagi. Lo mau rasain. Teh kayaknya kesel, kasih tahu aja. Terus teh sakit, ngomong aja nggak apa-apa. Oke, aku bakalan tahan ini agak nyabutnya agak lama. Soalnya mau ke perut kamu. Ini masalahnya dia kalau lari kan suka ke dada. Sakit kan, kamu kayak ulu hati kamu sakit. Agak sesek juga sih teh. Makanya aku mau narik dari situ ya. Allah. 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 Ya Allah. Oke, dalam juga dia makanya. Dalam deh. Dalam, cukup dalam deh. Oke juga. Oke. Aduh. Oke, tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi terus. Kayak panas, Tarik sakit nafas lagi tapi. terus. Biar kamu dadanya deg-degan banget. Ya, oke terus. Makin kesal ya. Sini tangan kamu. Oke.
Tarik nafas lagi. Masih emosi? Apa yang di badan rasa? Sakit kepalanya masih. Sama kayak kesel sih teh. Udah ketemu masih kesel aja ya. Masih kesel aja. Kalau tadi kesel nggak? Sebelum dipegang? Sebelum dipegang enggak. Enggak kan? Oke, kepala lagi ya. Dikit lagi itu udah beres, nanti mandi. Terus bikin salam jati gak? Ai. Ya minta air salam jatinya dong. Setengah soalnya ya, kamu sebelah sini ya full banget, sakit banget ya. Dibanding yang kiri sekarang. Lebih sakit kanan. Ada apa nih teh? Nggak, aku mau keluarin, dia emang nggak mau keluar karena kan suka bikin ini sakit di sini. Pokoknya kalau divisualisasiin itu dia bukan bentuk paku, bukan bentuknya kawat gitu-gitu benda-benda padat yang keras, enggak. Dia bentuknya seperti pasir di pala yang kalau dipegang itu kayak buyar langsung bar gitu. Nah itu yang bikin kepalanya si Flo ini sakit banget. Terus kalau rasa sakit kayak gimana sih teh? Si Kak Flo itu sakitnya tuh nusuknya gini, kayak orang dijahit tak 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 tak, terus langsung dalam, kayak dicengkram gitu. Jadi dia masuk dulu ke dalam, baru kayak diperas karena dia mainannya udah mulai buat bikin dia kayak ada pembuluh darahnya lah, pecah apa gitu. Nanti di medisnya begitu sayang. Kalau bayangan medis ya. Soalnya saking keselnya kadang kalau lagi sakit kepala kayak pengen jedotin kepala gitu loh teh. Ke tembok. Ke tembok. Besi sekalian. Bego aja sembuh enggak, lu jadi kayak orang bego, tiba-tiba amnesia. Soalnya sakit saya banget siapa? teh kalau lagi sakit. Oke, saya mau nyuruh istighfar, lupa saya. Istighfar dia bisa. Doa yang lain bisa, tinggal login doang dia mah. Doa, banyakin doa. Pokoknya doa aja. Nih aku terakhir aku megang dulu pala kamu, minum daun salam jatinya, kamu mandi, selesai mandi baru kita ada ngobrol. Biasanya kalau ada mandi itu udah selesai mandi ada rasa yang berkurang. Oke. Bismillah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. وإلى الذكر فأنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله. Udah ke kiri teh. Jangan nangis, lap dulu kamu, mata kamu sudah berlinang-linang. Oke.
Sakit banget ya? Srek. Iya, cuman tadi kayak sempet tek gitu ke sini, tapi nggak lama. Coba lihat, rasain lagi. Oke, rasain lagi. Better, tapi kayak masih Ya masih ada bekas tanganku, makanya suruh mandi biar bekas tangannya itu hilang. Panas banget palanya. Kayak orang abis sauna, tau gak, lagi di sauna. Tapi ini enaknya rukiah orang yang baru nggak nyampe berlama-lama ngalamin kayak flow tuh enaknya gini. Sekali rukiah cuma minim pakai cara yang gampang, udah langsung bisa kedetek dibandingin yang udah lama-lama udah bertahun-tahun gitu, yang udah ke fisiknya parah, yang udah juga berobat kemana-mana malah suruh mandi kembang tengah malam nanti meriang. Oke. Jadi emang kebanyakan diisi jadinya kalau mandi kembang. Jadi buat sahabat mistis, aduh teh, saya pernah nih berobat disuruh mandi kembang. Udah jangan. Saya aja ngasah ilmu hitam pakai mandi kembang. Mandi aja air biasa pakai garam rukiah, lu bacain doa udah. Iya. Nih kalau flow begini masih enak. Soalnya tangan saya orang pertama yang megang dia. Jadi enak ya? Ya enggak? Benar. Coba rasain lagi dulu. Kita sambil ngobrol bentar. Itu ubun-ubunnya udah berasap, udah kayak dia. Diasepin. Panas banget tangan saya, Neng. Lah baru kuku baru saya. iya, kesel Rasain sih dulu. teh. Masih kayak kesel gitu. Yang gue heran kesel, padahal dia mah dari tadi ketawa aja sama saya. Yuk baca. Baca bismillah. Yuk minum pelan-pelan. Apa sih kalau di kamu bismillah itu kalau mau minum tuh apa bacanya? Iya. Oh iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya, dengan nama Tuhan ya. Dalam Iya. nama Tuhan Yesus. Oh iya, udah tuh. Oke. Sampai habis teh. Iya, bismillah. Oh, minum, jangan disemprot ke saya, Neng. Tahan. Minum. Saya lagi muncratnya nih. Gimana? Aman. Boleh minum nggak teh? Boleh. Ada minum putih, Mama. Iya, maaf. Kenapa? Nggak enak? Jamu. Nggak ada yang enak mau kopi. Udah? Oke. Kita cut dulu. Kamu mandi dulu. Karena bacaan kamu paling enak, jadi aku minta sebentar dulu. Tangan kanan kamu celupin, kanan. Oke, celupin semuanya. Kayak tadi 2 Salam Maria 3 kali, terus Bapak Kami 3 kali. Kalau udah selesai, kamu minta apa yang kamu mau. Datang ke sini tujuannya untuk pembersihan, minta sama Tuhanmu. Tuhan, kasih saya kesehatan, dijauhkan dari orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat. Nanti kalau udah selesai baru ditiup. Oke. Selesai. Yuk, 2 Salam Maria 3 kali, 2 Bapak Kami 3 kali. Oke, minta sama Tuhanmu udah. Udah. Tiup ke sini, buka dulu maskernya. Oke. Nanti kamu mandi pakai ini gayung. Gayungnya pakai cangkir, tuang ke kepala, kepiok 3 kali, tuang lagi yang kedua, kepiok lagi 3 kali, yang terakhir basuh semuanya, kepiok lagi 3 kali, diemin dulu, bilas pakai air biasa, udah sampon, udah sabunan, udah semuanya bersih, semuanya busanya udah hilang, baru air yang direbus nanti di depan diurusin sama Ririn. Oke. Selesai mandi baru kesini lagi. Oke, siap. Thank you Yuk teh. lanjut. Sambil nunggu Flow mandi, aku cuma mau kasih tahu ke sahabat mistis, enaknya kita tahu badan kita baik atau enggak di non medis, itu harus lakuin dulu medis. Hal medis sudah selesai, memang tidak ada jawaban sama sekali, boleh ke spiritualis, tapi yang saya larang sebenarnya cuma satu, berobat dengan ala-ala mandi kembang, terus tidak menjalankan dengan syariat
Islam atau agama-agama kalian. Kalau di luar jalur itu mendingan tidak usah dilakukan karena nantinya kayak yang sudah-sudah malah diisi badannya itu bukan lagi pembersihan tapi malah nambah lagi energi dari orang lain atau spiritualis lain. Kalau mau lakuin di rumah tidak percaya dengan spiritualis mendingan beli garam kerosok sendiri, lakukan ruqyah mandiri sudah dibaca dengan ayat-ayat Quran atau doa-doa menurut agama kalian, udah selesai baru dipakai mandi. Nah nanti kita akan lihat bagaimana reaksi Flo setelah mandi. Terus kita akan kunci Flo, kita akan tunggu kabar dari Flo 1-2 minggu. Baru nanti seperti Ica, terus Flo itu akan ada podcast bagaimana rasanya mereka setelah pembersihan. Dan nanti ada beberapa kali sebenarnya aku mau ke tempatnya Flo, langsung Injek hadir di tempatnya dia. Tapi kita spill tipis-tipis aja ya. Oke, tunggu sampai Flo selesai mandi. Oke Flo, gimana habis mandi rasanya sayang? Entengan teh. Entengan kepala, harus jujur, kepala rasanya gimana? Kepala tadi kayak tiba-tiba hilang ya gitu. Oke. Aman ya? Aman. Yang dirasa tadi boleh dikasih tahu nggak sahabat mistis dari aku pegang sampai selesai dipegang tuh rasanya gimana? Yang dirasa tadi itu kepalanya sakit banget yang pertama. Terus kayak pengen marah yang kayak dulu ngapain sih orang pegang gitu. Mungkin kayak rasa kayak gitu kali ya teh. Terus badannya itu kayak yang tadi aku bilang kayak seluruh tubuh tuh kayak aku abis nge-gym yang kayak udah lama gak nge-gym gitu. Jadi kayak badannya tuh ngilu-ngilu gitu. Kayak bahasa aku tuh kayak ngerengkang gitu semuanya. Ngerengkang nggak enak lah gitu. Iya kayak nggak enak deh pokoknya. Terus kayak gelisah gitu. Agak ada ya mual. Oke, itu kan sebelum mandi. Setelah mandi, kamu ceritain, kasih tahu apa yang kamu rasain. Setelah mandi, enakan, entengan sih. Kayak badannya lebih ringan aja gitu. Oke, Flo sudah mulai ada pembersihan di badan. Nanti aku akan kasih kamu garam ruqyah. Kan kamu mau ke luar negeri dulu nih. Karena kan kalau di luar negeri tuh mau di sini ya hotel nih, kita bahas hotel susah ya nyari ember, nyari bak gitu. Itu nanti gunainnya setelah kamu balik ke rumah lagi, baru kamu mulai mandi. Itu hanya untuk pagi aja, kayak sore sama malam itu tentatif mau kamu gunain, enggak juga nggak apa-apa. Tetap keep kabar, pokoknya tetap kabarin teteh gimana pun kamu lagi di sana gimana rasanya biar teteh tahu apa yang kamu rasain. Terus udah kayak gitu, ini aku udah kunci kamu. Mudah-mudahan perjalanan kamu nanti keluar aman. Amin. Pokoknya minta sama Tuhan yang baik-baik semuanya, minta dijaga, minta ridho mama, suamimu. Pokoknya perjalanan nanti insya Allah masih baik-baik aja. Walaupun ada orang yang niat jahat mah pasti ada. Bukan cuma kamu, ke saya dan ke semua itu namanya orang niat jahat itu pasti ada. Orang gak suka itu pasti ada. Tapi kita minta sama Tuhan itu dikecilin lagi rasa dendamnya dia, rasa bencinya. Kalau seseorang ini yang aku lihat benar kamu rasakan, dia memancing emosi kamu, tolong kamu yang lebih ngerendah lagi untuk emosinya. Walaupun Flo, teteh sangat amat tahu kamu itu tipikalnya sama kayak saya, tidak bisa tidak bisa mendem, harus kita luapkan, terus tidak bisa berbasa-basi. Ya kalau emang nggak suka ya kita kasih tahu. Tapi kan nggak semua situasi harus seperti itu. Karena sekarang juga keadaannya juga lagi urgent. Kamu tolong kecilin dulu lah emosionalnya. Tidak boleh overthinking, tetap positive thinking. Apapun itu kabarin aku. Ingat satu hal, kamu akan aku pantau sampai 40 hari ke depan. Nanti setelah itu memang dirasa sudah semuanya baik-baik aja, kamu akan duduk bareng sama aku, kasih jelasin ke semua sahabat mistis ritme yang udah dijalanin rulesnya seperti apa sampai akhirnya bangkit kembali. Karena sejatinya bukan karena aku, kamu ketemu sama aku, Tuhan yang ngizinin. Kita dijembatani sama Ale, akhirnya kita ketemu, itu semua rencana Tuhan. Walaupun aku dengar dari kokomu, dari mami, dari mulut kamu. Jadi Flo ini sudah pernah mau ngubungin aku kayak awal tadi aku cerita, seminggu atau 2 minggu sebelum Flo dihubungin sama Ale, Flo itu sudah melihat profil aku, podcast, ya kan, cari-cari ibaratnya nomor telepon untuk ngubungin. Dan akhirnya
Itu kalau kita bilang rencana Tuhan lah. Benar. Akhirnya malah kamu yang dihubungin dari tim Iya. aku, bukan kamu yang hubungin aku. Timku menghubungi dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu aku full 1 hari itu main sama Flo karena kita balik lagi kalau hati kita yang main sama orang, kita tulus sama orang, kita baik sama orang, akhirnya kita dapetin lagi orang-orang yang tulus, yang baik, yang ikhlas sama kita. Kayak banyak kalian, tanya nomor pribadinya dong. Flo pun ya, minta nomor aku pertama kali datang ke sini. Teh boleh gak minta nomor pribadi Teteh? Aku bilang apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Ke admin dulu aja. Ya, ke admin dulu aja atau enggak ke Ale aja. Karena biarlah kamu berurusan sama admin dulu, sama Ale dulu biar fokus. Iya. Saat udah waktu yang ditentuin, aku udah cukup lumayan deket sampai akhirnya aku udah yakin kalau keluarganya Flo itu memang keluarga orang baik, keluarga orang tulus. Akhirnya aku mau kasih nomor pribadi aku ke Flo. Dia akan jadi adik saya, dia yang akan bantu saya Thank you juga banget, buat Teh. apa? Mempercantik tetehmu ini. Selalu. Kemarinan nyari beginian, Teteh itu nggak bisa dicopot siapa saya, dia norak dia, pada norak. Sama Flo mah gue gampang, ini datang lagi copotin semuanya jadi bisa sholat. Iya, Ya. benar. Flo udah jadi bagian kecantikan saya nih, Iya. asik. Biar kayak sedep aja ngelihatnya. Emang dia dasar orang baik, teman-temannya juga sayang sama dia anaknya humble. Sayangnya cuma satu, saat emosinya dia itu meluap dengan orang yang tidak menghargai dia dengan keluarganya, ternyata orang yang menjadi lawannya dia ini bukan orang-orang dengan akal sehat. Tapi segala cara itu maunya main magic lagi. Ya kita doakan orang-orang yang kayak gitu Flo, semoga cepat dapat hidayahnya. Amin. Semoga Allah sadarkan, semoga Allah kasih dia sentilan sedikit, Amin. diingatkan Iya. bahwa yang dia lakukan itu adalah merugikan banyak orang. Benar. Ya, merugikan banyak orang baik fisik, finansial, batin segala macam itu dia udah rugi gitu. Mental, Masa ya. ngerugiin orang. Dan dianya sih ya kayaknya nggak punya pikiran. Karena udah beberapa kali kita ngobrol ya, Flo bahas dengan ciri-ciri, dengan case, ya pokoknya udah plek ketiplek sampai saya bisa kasih tahu detail orangnya seperti apa. Karena sama Flo, aku dimimpiin juga. Oh iya Teh. Kayak aku di studio tadi bilang ada yang mau aku ucapin nanti kalau di podcast. Jadi ada satu kejadian, 1 hari setelah ketemu Flo itu kita habis sahur, terus Teteh tidur. Teteh itu datengin satu tempat di mana itu kayak resto, tapi kayak ada acara pernikahan gede gitu. Cuma aku nggak ke pernikahannya. Aku malah ke samping, di samping itu kayak ada taman gitu. Jadi itu ada perempuan datang dari tempat pelaminan gitu, kayak dari tempat rame-rame gitu. Mudah-mudahan sih orang yang kamu sayang itu panjang umur ya, amin. Amin. Dia keluar terus dia ngomong kayak gini, seandainya kamu nggak kamu nolongin ataupun enggak, semua harta dia itu punya saya. Wow. Padahal aku belum tahu kalau itu sedang sakit. Iya. Ya aku belum tahu, Iya. baru tahu pas kamu jemput aku. Mau kamu ibaratnya mau kamu datang nyembuhin, bantuin ataupun enggak, harta dia tetap punya aku, semuanya akan aku kuasain. Terus bahasa dia, semuanya akan tumbang karena aku. Karena tidak ada yang boleh gugat apapun itu, karena itu usaha saya dari nol. Bahas usaha dari nol itu dia mengusahakan untuk mendekati seseorang, mengikat, membuat tunduk, akhirnya kamu sebagai penghancur. Serasanya kayak gitu. Oke. Ingat, black magic tidak ada pembuktian real nyata. Tapi yang namanya orang dikejar dosa itu akan menikmati yang namanya karma hidup atau kifarah dari Allah. Terus akan dapat, ini yang paling pedih sih, azab dari Allah. Selain hidayah dapat azab dari Allah. Terus apa yang kalian lakukan itu mungkin kita tidak pernah punya bukti nyatanya. Tapi nanti akan sama Allah diperlihatkan, sama Tuhan diperlihatkan dengan nyata senyata-nyatanya. Dan kalian sendirilah yang akan mengakui bahwa itu dosa dari kalian. Jadi untuk Flo, buat Mami, buat semua keluarga, semoga sehat semua. Amin. Thank you, Terus Teh. berkah selalu, tetap jadi orang baik. Tetap meskipun disakitin sesakit apapun sama orang, tetap kamu melakukan hal baik lagi sama orang lain. Karena apa?
kebaikan datangnya bukan sama dia juga, tapi dari orang-orang lain yang mengakui kalau kamu itu memang orang yang tulus. Flow tetap semangat, masih ada pengobatan selanjutnya. Nanti kita spill dikit-dikit. Teteh datang ke tempat neo artnya Flow, terus Teteh main ke nanti buat pembersihan rumah Flow sama tempat usahanya Flow. Kita spill hanya sedikit karena selebihnya Flow minta buat eksklusif, aku buat ibaratnya fokus untuk pengobatan dan pembersihan. Jadi buat sahabat mistis terima kasih, buat Flow terima kasih. Oh ya, makasih Teh. Sehat selalu, Amin. pokoknya kabarin Teteh. Iya. Jangan pernah sungkan, walaupun aku nggak bales, insya Allah aku lihat chat dari kamu aku bales. Okay. Salam buat semua keluarga, sehat selalu, dan buat sahabat mistis terima kasih. Apalagi yang sudah bantu komen di tweetnya Flow, terus buat keluarga yang menganjurkan Flow datang ke saya, dan terima kasih juga buat Ale dan admin Dika buat jembatanin narasumber-narasumber yang butuh buat cari tahu permasalahan mereka itu seperti apa, benang merahnya apa, jalan keluarnya apa, terus harus ngapain, bentuk magicnya apa. Pokoknya disinilah mudah-mudahan tempat ini jadi obat buat banyak orang. Amin ya robbal alamin. Buat kalian jangan lupa ibadahnya naikin lagi, syukurnya naikin lagi, ikhlasnya naikin lagi. Karena kalau kalian punya ujian berarti Allah masih sayang. Kalau kalian ngeliat orang jahat banget, jahatnya banget, masih dikasih nikmat, ingat nanti juga kena ajab. Bukan berarti dia dikasih senang terus, enggak. Orang yang banyak ujian, orang yang banyak dikasih cobaan sama Allah, berarti dialah pemenangnya nanti. Nanti kapan Teh? Nanti sabar dulu. Saya juga gak tahu nantinya, kan orang-orang beda-beda ya. Nah buat sahabat mistis terima kasih buat semua komen baiknya, terima kasih supportnya sudah tonton Ria Puspita Official, selalu komen yang baik-baik, selalu kasih tahu Teh ada nih dari yang ini nih udah viral, dia sakit, ini tolong bantu. Nah itu sebenarnya masukan buat kami. Terima kasih Flow, terima kasih tim semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.